Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 4 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami berjalan bersama Allah sebagaimana Henokh. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, tanggal 4 Februari, berjudul, Dengan Siapa Anda Berjalan. Ayat intinya terdapat di dalam Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bahkan beberapa orang yang berjuang untuk menguasai musuh mengembangkan kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Kejahatan menang atas kebaikan karena mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Kristus. Mereka tidak tinggal di dalam Dia, dan karena kurangnya ketergantungan mereka kepada Allah, mereka menunjukkan ketidakkonsistenan karakter. Namun, tidak seorang pun dipaksa untuk memilih golongan ini sebagai teman akrab. Godaan hidup ditemui di mana-mana, dan mereka yang mengeluh tentang anggota jemaat yang bersikap dingin, sombong, angkuh, tidak seperti Kristus, tidak perlu bergaul dengan golongan ini. Ada banyak orang yang berhati hangat, menyangkal diri, rela berkorban, yang jika perlu akan menyerahkan nyawa mereka untuk menyelamatkan jiwa. Maka, janganlah ada yang menjadi penuduh anggota jemaat, tetapi biarlah lalang tumbuh bersama gandum, karena demikianlah yang telah dikatakan Kristus. Namun, kita sendiri tidak perlu menjadi lalang, karena panen itu tidak semuanya gandum. Mereka yang menolak kehidupan dan karakter Yesus, menolak untuk menjadi seperti Dia, menyatakan diri mereka bertentangan dengan Allah. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, Kristus menyatakan. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia akan mencerai-beraikan. Mereka yang mengasihi Allah tidak akan memilih musuh-musuhnya sebagai sahabat mereka. Pertanyaannya adalah, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Orang Kristen sejati tidak akan memilih pergaulan dengan orang-orang non-Kristen. Jika Tuhan memberi mereka kedudukan istimewa di dunia, seperti yang Ia berikan kepada Yusuf dan Daniel, Ia akan menjaga mereka dari pencemaran. Kita perlu membedakan yang baik dari yang jahat. Kita perlu semua bantuan dan petunjuk yang datang dari iman yang sejati. Kita perlu mendengarkan ajaran-ajaran Alkitab yang bebas dari kesesatan dan tipu daya si penipu ulung. Kita perlu hidup dalam suasana keagamaan yang semurni mungkin, agar kita dapat membawa balok-balok yang kokoh ke dalam pembentukan karakter kita. Melalui pergaulan dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah, ide-ide yang salah secara tidak terlihat
disusupkan ke dalam pikiran dan hati oleh si pekerja tipu daya. Hal ini terbukti menghancurkan banyak orang. Apakah Anda akan memilih pergaulan dengan orang-orang yang tidak beragama dan tidak setia, yang secara terbuka melanggar hukum Allah? Apakah Anda akan memisahkan diri Anda sendiri dengan pilihan Anda sendiri dari mereka yang mengasihi Allah? Apakah Anda akan menempatkan diri Anda sejauh mungkin dari terang? Inilah jalan menuju hayalan. Anda tidak akan pernah berada di tempat di mana Anda akan menemukan terlalu banyak terang. Tetapi celakalah mereka yang memilih kegelapan daripada terang. Dikutip dari manuskrip 49 tahun 1893. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ingat selalu akan kutipan berikut ini, karena kutipan ini akan membantu kita mengerti apa yang Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan. The Spirit of Prophecy, Volume 1, halaman 17, paragraf 2. Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri, firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia, yaitu Bapa, telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi. Allah Bapa mengurapi anaknya agar menjadi setara dengan dirinya, sehingga kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapa. Apa yang anak Allah firmankan sama dengan firman dari Bapanya. Jadi, Allah Bapa hadir bersama kita dan berbicara kepada kita melalui dan di dalam anaknya. Jadi, saat dikatakan berjalan bersama Allah, maka yang berjalan bersama kita adalah Yesus Kristus. Sebab Allah hadir dan berjalan bersama kita oleh kehadiran anaknya. Karenanya perhatikan yang Roh Nubuat tanyakan berikut ini dalam suratnya nomor 70 tahun 1863 paragraf 1 dan 2 yang berbunyi, Henok berjalan bersama Allah. Dengan siapakah Anda berjalan? Sudahkah Anda menyerahkan seluruh hati Anda kepada Juru Selamat yang telah menyerahkan hidupnya bagi Anda? Dengan siapakah Anda berjalan? Apakah Kristus adalah teman Anda? Apakah Anda memupuk pikiran tentang Dia yang menjadi pusat harapan Anda akan kehidupan kekal? Perhatikan, meski Henok disebut berjalan bersama Allah, tetapi Roh Nubuat bertanya, adakah kita berjalan bersama Yesus? Adakah Yesus sahabat kita? Apakah Yesus adalah pusat pikiran dan harapan kita? Jadi, meskipun disebut berjalan bersama Allah, namun yang hadir bersama Henok adalah Yesus. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 392, paragraf 2. Allah yang berjalan bersama Henok adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia saat itu, sama seperti Dia sekarang. Inilah pentingnya kita baca kembali kutipan di awal tadi. Karena Bapa telah mengurapi Yesus anaknya agar menjadi setara dengan dirinya, sehingga kehadiran Yesus adalah sama dengan kehadiran Bapanya, dan apa yang Yesus firmankan sama dengan firman Bapanya. Karenanya, saat dikatakan Henok berjalan dengan Allah, maka yang berjalan bersama Henok adalah Kristus, anak Allah, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya Roh Nubuat menyampaikan dalam manuskrip 38,
tahun 1897, paragraf 10. Kita dapat memiliki apa yang Henokh miliki. Kita dapat memiliki Kristus sebagai teman tetap kita. Henokh berjalan dengan Allah, dan ketika diserang oleh si penggoda, dia bisa berbicara dengan Allah tentang hal itu. Dia tidak memiliki ada tertulis seperti yang kita miliki, tetapi dia memiliki pengetahuan tentang sahabat surgawinya. Dia menjadikan Allah penasehatnya dan terikat erat dengan Yesus. Kita dapat memiliki apa yang Henokh miliki, asal kita berjalan dengan iman bersama Yesus. Perhatikan, Henokh terikat erat dengan Yesus. Demikian juga kita harus terikat erat dengan Yesus. Bagaimana caranya terikat dengan Yesus? Dengan memiliki rohnya Kristus dalam kehidupan kita. Jadi, Henokh berjalan dengan Allah, yaitu Bapa, oleh kehadiran anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga dengan kita, anak-anak Allah dapat berjalan dengan Bapa oleh iman dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Saudaraku dalam Tuhan, yang hadir bersama kita, tinggal di dalam kita, dan berjalan bersama kita bukanlah oknum lain, tetapi Yesus Kristus itu sendiri. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 18 Agustus tahun 1887 paragraf 7. Henokh berjalan dengan Allah, tetapi bagaimana dia mendapatkan keintiman yang manis ini? Itu adalah dengan memiliki pikiran tentang Allah terus-menerus di hadapannya. Saat dia keluar dan saat dia masuk, meditasinya tertuju pada kebaikan, kesempurnaan, dan keindahan karakter ilahi. Pikiran Henokh hanya selalu memikirkan tentang Allah terus-menerus. Meditasinya hanya tertuju pada karakter ilahi. Oleh karenanya, Kristus hadir bersamanya, berjalan bersamanya. Apakah mungkin Yesus hadir bersama kita dan berjalan bersama kita bila kita memikirkan dunia dan menikmati dunia serta melakukan hal-hal duniawi? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekarang, apakah hasil dari keintiman Henokh berjalan bersama Yesus? Testimonies for the Church, volume 8, halaman 331, paragraf 3. Sebagaimana Henokh, kekudusan karakter harus menjadi bagian mereka yang akan ditebus dari antara manusia pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kesempurnaan dan kekudusan karakter adalah hasil berjalan bersama Yesus. Itulah yang Henokh alami. Sebab memang kesempurnaan karakter adalah syarat untuk kita mewarisi kerajaan sorga. Dari Evening Herald tanggal 11 Juni tahun 1889 paragraf 8 menyatakan, kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Inilah pengalaman Henokh. Itu sebabnya dia diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Fokus pikiran Henokh hanyalah Allah Bapa dan karakternya, dan Bapa karuniakan kepada Henokh oleh kehadiran anaknya. Henokh berjalan setiap saat, setiap hari bersama Yesus. Karenanya, dengan siapakah kita berjalan? Siapakah yang menjadi fokus pikiran kita? Kiranya kita berjalan bersama Yesus. Dan bila mana kita berjalan bersama Yesus, itu sama dengan berjalan bersama Bapa, dan biarlah fokus pikiran kita adalah Yesus. Sebab bila mana kita memikirkan Yesus, itu sama dengan memikirkan Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Pengalaman Henokh dapat menjadi bagian kami, asal kami menerima Kristus tinggal dalam hidup kami. Mengizinkan rohnya bekerja dalam hidup ini. Karenanya tolong kami ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus berkuasa tinggal dalam kami dan kami dalam Dia, mengubahkan kehidupan kami. Kami berjalan bersama Dia,
terikat erat dengannya. Karakter kami dibentuk oleh pekerjaannya dalam hidup kami, sehingga pada akhirnya sebagaimana Henokh, kami boleh mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.